Sebelumnya, perkenalkan nama saya Antonio Ricardo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Henry. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan mengenai PSAK 103, yaitu mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis itu apa? Yaitu kondisi penggabungan antara dua perusahaan nih, antara si dua perusahaannya ini hilang dan membuat nama baru, ataupun salah satu perusahaan hilang dan tetap menggunakan satu nama perusahaan, atau dua perusahaan ini bisa bertahan dan membuat nama baru. Nah, PSAK ini tuh tujuannya apa? Untuk ningkatin relevansi keandalan laporan keuangan terkait kalau ada kombinasi bisnis itu gimana. Terus standar ini juga ngatur gimana pihak pengakuisisi itu ngakuin asetnya, liability, kepentingan non pengendali, dan pengakuan goodwill gitu. Terus juga pengungkapan informasi agar pengguna laporan keuangan bisa memahamin dampak dari kombinasi bisnis itu kayak gimana. Nah, PSAK ini tuh hanya berlaku untuk transaksi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Jadi nggak berlaku buat pengaturan bersama, pembelian aset yang bukan bisnis, dan juga kombinasi entitas atau bisnis satu pengendali gitu. Nah, entitas menilai apakah suatu transaksi merupakan kombinasi bisnis itu jika aset dan liability yang diperoleh merupakan suatu bisnis, maka dicatat sebagai kombinasi bisnis. Kalau bukan bisnis, maka dicatat sebagai akuisisi aset aja. Nah, di sini ada metode akuisisi di mana setiap kombinasi bisnis itu wajib dicatat dengan metode akuisisi, ngeliputin penentuan pihak pengakuisisi, menentukan tanggal akuisisi, mengakui dan mengukur aset liability dan kepentingan non pengendali, terus juga ngakuin goodwill ataupun keuntungan pembeliannya. Nah, pihak pengakuisisi itu adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, tanggal akuisisi adalah tanggal ketika pengakuisisi itu memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Maka pada tanggal akuisisi itu, pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset, yang diperoleh berapa, terus juga kalau kita mengakuisisi aset otomatis kita juga wajib mengakuisisi liability-nya. Jadi liability yang diambil oleh kita juga berapa, terus juga kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisinya berapa. Nah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan Ahmad Suwandi, NIM 2023 50161. Kita mulai dari ketentuan pengakuan. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh, biaya yang diperkirakan oleh pihak pengakuisisi tetap tidak diwajib dikeluarkan di masa depan untuk melaksanakan rencananya untuk keluar dari aktivitas pihak di akuisisi atau untuk melakukan terminasi kontrak kerja atau merelokasi karyawan pihak di akuisisi tersebut bukanlah liabilitas pada tanggal akuisisi. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi tidak mengakui biaya tersebut sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi mengakui biaya tersebut dalam laporan keuangan setelah kombinasi sesuai dengan PSAK lain. Lalu, ketentuan pengakuan. Sebagai tambahan, untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan bagian dari pertukaran antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis dan bukan hasil transaksi terpisah. Pihak pengakuisisi menerapkan pedoman di paragraf 51-53 untuk menentukan aset yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih, mana yang merupakan bagian dari pertukaran dengan pihak diakuisisi dan mana yang merupakan hasil dari transaksi terpisah untuk dicatat sesuai dengan sifatnya dan PSAK terkait. Lalu, penerapan prinsip dan ketentuan pengakuan oleh pihak pengakuisisi dapat menyebabkan pengakuan sesuatu aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dan liabilitas dalam laporan keuangannya. Sebagai contoh, oleh pihak pengakuisisi mengakui aset terwujud yang diidentifikasi yang diperoleh, seperti merek, paten, atau hubungan pelanggan yang tidak diakui oleh pihak diakuisisi sebagai aset dalam laporan keuangannya, karena pihak diakuisisi mengembangkannya secara internal dan oleh karena itu mengeluarkan biaya tersebut. Lalu, pengklasifikasian atau penetapan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengklasifikasikan atau mengatur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan dalam PSAK lain selain PSAK ini. Kecuali PSAK ini mensyaratkan atau memberikan panduan yang berbeda, pihak pengakuisisi membuat pengklasifikasian atau pengaturan tersebut berdasarkan pada kondisi yang ada pada tanggal akuisisi. PSAK ini memberikan sebuah pengecualian atau prinsip dalam paragraf 15, yaitu yang pertama, klasifikasi suatu kontrak sewa di mana pihak diakuisisi merupakan pesewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 116.
Lalu dikosongkan. Pihak pengakuisisi mengklasifikasikan kontrak tersebut berdasarkan persyaratan kontraktual dan faktor lainnya pada awal kontrak, atau jika syarat kontrak telah dimodifikasi yang akan mengubah klasifikasinya pada tanggal modifikasi tersebut yang mungkin merupakan tanggal dari akuisisi. Lalu prinsip pengukuran. Pihak mengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan lain dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada pertama, nilai wajar, atau kedua, bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui. Atas asas neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi, seluruh komponen dari kepentingan non-pengendali yang tidak diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, kecuali terdapat persyaratan lain yang disyaratkan oleh SAK Indonesia. Lalu paragraf 24-31A mengatur jenis aset dan liabilitas teridentifikasi yang termasuk pada pos yang diberikan pengecualian terbatas oleh PSAK ini terkait prinsip pengukuran. Lalu, pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran, pertama, 21A paragraf 21B, berlaku untuk liabilitas dan liabilitas kontingensi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 237. Liabilitas kontingensi dan ISAK 121 pengakuan liabilitas pajak. 21B, kerangka konseptual pelaporan keuangan mendefinisikan liabilitas sebagai kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Untuk tujuan PSAK ini, ketentuan berikut berlaku. Pertama, liabilitas kontingensi diakui jika merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Lalu, liabilitas kontingensi yang tidak memenuhi kriteria pada huruf A tidak diakui 21C. Kewajiban ini yang diidentifikasi sesuai dengan paragraf 21B mungkin memenuhi definisi liabilitas kontingensi yang ditetapkan dalam paragraf 22B. Jika demikian, paragraf 23 berlaku untuk kewajiban kontingensi tersebut. Lalu, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. PSAK 237 mendefinisikan liabilitas kontingensi sebagai a. kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau b. kewajiban ini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui. Lalu, tidak terdapat kemungkinan besar bahwa entitas memerlukan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Lalu, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis jika hal tersebut merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan nilai wajar dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, berbeda dengan PSAK 237, paragraf 14B, 23, 27, dan 30, pihak pengakuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis pada tanggal akuisisi, meskipun tidak terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Paragraf 56 ini memberikan pedoman perlakuan akuntansi lebih lanjut untuk liabilitas kontingensi. 23A PSAK 237 mendefinisikan aset kontingensi sebagai potensi aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya hanya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pihak pengakuisisi tidak mengakui aset kontingensi pada tanggal akuisisi. Lalu pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. 23. Pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi mengakui liabilitas kontingensi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis jika hal tersebut merupakan kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Lalu aset kontingensi sebagai potensi aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya hanya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa jika masa depan yang tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Berikutnya, pajak penghasilan.
Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK 212 pajak penghasilan. Lalu, pihak pengakuisisi mencatat dampak pajak dari perbedaan temporer yang timbul dari pengakuan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil dalam kombinasi bisnis sesuai PSAK 212 atau pajak penghasilan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita lanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya. Ini kita masuk ke imbalan kerja. Dan itu di poin 26 tentang pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas atau aset jika ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak usah. Terkait dengan kewajiban imbalan kerja dari pihak akuisisi sesuai dengan PSAK 119 tentang imbalan pekerjaan. Lanjut kita masuk ke aset identifikasi. Ini tuh yang nomor di poin 27 ini tuh menjelaskan tentang pihak pengakuisisi mengakui aset identifikasi yang diberikan oleh pihak penjual pada saat yang sama dengan saat mengakui hal yang dijamin diukur dengan dasar yang sama dengan hal yang dijamin yang memerlukan penilaian untuk penyisian jumlah yang tidak tertagih. Untuk aset identifikasi yang dia ukur dengan nilai wajar dapat ketidakpastian itu mengumpulkan masa-masa yang akan datang dan penyisian jumlah yang tidak tertagih termasuk ke dalam pengukuran nilai wajar dan penyisian piutang secara terpisah yang tidak diperlukan. Lalu kita masuk ke aset identifikasi. Ini tuh yang di poin 28 ini tuh masih tentang menjelaskan aset identifikasi. Ini tuh menjelaskan dalam beberapa keadaan jaminan dapat terkait dengan aset atau liabilitas yang dikecualikan dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Sebagai contoh, yang pertama tuh kayak jaminan kolektivitas dengan liabilitas kontingensi dapat menghasilkan pengakuan aset identifikasi yang tidak dapat diukur secara andal pada tanggal tersebut. Sebagai hasilnya, pihak pengakuisisi mengakui aset identifikasi hanya jika dapat diukur secara andal pada tanggal akuisisi dan aset tersebut disesuaikan untuk mencerminkan setiap ketidakpastian pengumpulan serta setiap ketentuan kontraktual pada pihak yang memberikan identifikasi. Sini masih menjelaskan tentang aset identifikasi. Di poin 28A ini tuh menjelaskan tentang pihak mengakuisisi mengakui aset tak guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang diidentifikasi sesuai dengan PSAK 116 tentang sewa. Lalu di poin 28B ini tuh pihak pengakuisisi mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, seolah-olah sewa ini tuh merupakan sewa yang baru pada tanggal akuisisi. Lalu aset tak guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan untuk mencerminkan penilaian ulang setiap aset atau liabilitas sewa yang diakui oleh pihak di akuisisi segera sebelum akuisisi tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK 116. Lalu di poin 28 Lalu kita masuk ke pengecualian dari prinsip pengukuran. Ini menjelaskan tentang hak yang diperoleh kembali. Di poin 29 itu, pihak pengakuisisi mengukur hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset terwujud pada nilai wajar berdasarkan pada sisa kontrak yang ada pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi tidak mengakui potensi perpanjangan kontrak terkait paragraf PP 35 dan PP 36 tentang memberikan pedoman penerapan. Lalu di poin 30 itu menjelaskan tentang transaksi pembayaran berbasis saham. Dan itu menjelaskan tentang pihak pengakuisisi mengukur instrumen liabilitas atau ekuitas yang terkait dengan transaksi pembayaran berbasis saham pihak diakuisisi yang digantikan oleh instrumen pembayaran berbasis saham pihak pengakuisisi berdasarkan pada panduan yang diatur dalam PSAK 102 tentang pembayaran berbasis saham. Lalu di poin 31 itu menjelaskan tentang aset dimiliki untuk dijual. Dan itu menjelaskan tentang pihak pengakuisisi mengukur aset tidak lancar yang diperoleh yang diklarifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal akuisisi sesuai dengan PSAK 105. Lalu di 31A ini tuh pihak pengakuisisi mengukur sekelompok kontrak dalam lingkungan PSAK 117 tentang kontrak asuransi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dan setiap aset untuk arus kas akuisisi asuransi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 117. Lanjut kita masuk ke pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Paragraf 32 ini tuh berisi tentang goodwill diakui pada tanggal akuisisi dan diukur sebagai selisih lebih antara yang pertama tuh ada nilai gabungan dari imbalan dialihkan, kepentingan pengendali, dan kepentingan ekuitas. Lalu yang kedua ini tentang jumlah neto aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Oke, sini ada jurnal tentang pengukuran goodwill. C106, goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar, imbalan yang secara efektif dialihkan atau kepentingan kelompok usaha pada entitas A. Atas nilai neto aset dan liabilitas dari indikasi entitas A yang diakui sebagai berikut. Sini ada imbalan yang secara efektif dialihkan sebesar 1.600 nilai neto aset dan liabilitas teridentifikasi entitas A yang diakui. Tadi udah dijelaskan, pertama tuh ada aset lancar,
ada aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang sebentar segitu, lalu ditambah lalu dikurangin dapat 1.300. Lalu yang terakhir kita masukkan nilai akhir, yaitu goodwill dapat dari imbalan yang secara efektif dikurangi dengan total dari aset dan liabilitas delegasi entitas. Oke, selanjutnya kan dilanjut oleh saya pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang pertama itu pembelian dengan diskon. Slide ini tuh membahas pembelian dengan diskon atau bargain purchase dalam PSAK 103. Pembahasan ini masih menggunakan metode akuisisi yang di slide tersebut sebagai metode 1. Ini bukan metode baru, tetapi masih pakai acquisition method. Yang kedua ini ada imbalan yang dialihkan. Imbalan ini yang dialihkan ini mencakup seluruh pertimbangan yang diberikan oleh pengakuisisi baik berupa kas, aset non-kas, liabilitas maupun instrumen ekuitas. Semua ini diukur nilai wajar, diukur pada tanggal akuisisi. Yang ketiga ada imbalan kontingensi. Selain itu terdapat imbalan ini yaitu kewajiban tambahan yang pemenuhannya tergantung pada kejadian di masa depan. Tetap diakui saat akuisisi, tapi dia termasuk bagian pertimbangan akuisisi. Selanjutnya kita masuk ke pedoman tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Ini ada dua. Yang pertama kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Yang secara bertahap ini terjadi ketika pengakuisisi sudah memiliki kepentingan ekuitas sebelumnya, lalu melakukan akuisisi tambahan hingga memperoleh pengendalian. Yang secara kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan, ini itu dalam beberapa kondisi pengendalian dapat diperoleh tanpa pengalihan imbalan. Misalnya, melalui mekanisme kontraktual atau perubahan struktur kepemilikan. Selanjutnya ada periode pengukuran. Ini yang pertama ada apa dan berapa lama, hal yang boleh dikoreksi, cara koreksinya. Setelah periode pengukuran berakhir, ini bisa dibaca di sini. Lalu saya menjelaskan poin-poinnya aja. PSAK 103 ini memberikan periode pengukuran itu selama maksimal 1 tahun setelah akuisisi. Periode ini tuh digunakan untuk menyempurnakan nilai aset, utang, NCI, kepentingan lama setelah goodwill atau bargain purchase. Setelah periode pengukuran berakhir, koreksi tak boleh dilakukan lagi, kecuali untuk kesalahan akuntansi sesuai PSAK 208. Selanjutnya ada penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Paragraf ini tuh mengatur pemisahan antara transaksi yang merupakan harga beli perusahaan dan transaksi lain atau terpisah yang terjadi secara bersamaan dengan proses akuisisi. Hal yang termasuk itu contohnya kayak harga beli, imbalan untuk pemilik lama perusahaan yang dibeli, dan aset dan utang yang benar-benar diperoleh dari perusahaan target. Ada contohnya hal yang dianggap transaksinya terpisah. Contohnya itu kayak penyelesaian hubungan yang sudah ada, remunerasi untuk jasa masa depan, dan penggantian biaya akuisisi. Selanjutnya ada biaya terkait akuisisi. Ini seperti biaya administrasi dan konsultan diakui sebagai beban, bukan bagian dari harga beli. Sedangkan biaya penerbitan instrumen keuangan mengikuti PSAK tersendiri. Setelah pengakuan awal, PSAK juga mengatur perlakuan atas liabilitas, kontingensi, dan imbalan kontingensi. Ini ada contoh-contohnya kayak biaya profesional dan jasa, contoh biaya administrasi, contoh biaya penerbitan efek yang masuk. Lalu ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama ada hak yang diperoleh kembali. Yang kedua ada liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Yang ketiga aset indemnifikasi dan imbalan kontingensi. Selanjutnya pengungkapan. Masuk ke pengungkapan. Pengungkapan itu adalah ketika sebuah perusahaan membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Ia harus sangat transparan dalam laporan keuangannya. Prinsip utamanya adalah kejelasan. Agar pengguna laporan keuangan tuh dapat memahami dampak dari kombinasi bisnis yang terjadi. Lalu ada ketentuan transisi. Slide ini tuh menjelaskan ketentuan transisi dalam PSAK 103. Aset dan liabilitas berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011. Tidak disesuaikan dengan berlakunya PSAK ini. Artinya, PSAK 103 diterapkan secara prospektif, bukan retrospektif. Goodwill yang nextnya goodwill yang diakui sebelumnya. Itu membahas untuk goodwill yang diakui sebelum penerapan PSAK 103 terdapat beberapa
perlakuan akuntansi yang harus dilakukan. Yang pertama, perusahaan harus menghentikan amortisasi goodwill sejak awal periode tahun buku. Kedua, jumlah tercatat yang terkait dengan akumulasi amortisasi berhubungan dengan penurunan goodwill. Yang ketiga, goodwill tidak lagi diamortisasi, tetapi dilakukan uji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236. Dengan demikian, fokus perlakuan goodwill bergeser dari amortisasi menjadi pengujian penurunan nilai. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke goodwill negatif yang diakui sebelumnya. Nah, ini tuh jumlah tercatat goodwill negatif yang dihentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Nah, dalam PSAK 103 ini tuh kayak menjelaskan bahwa goodwill negatif itu tidak boleh diakui. Lalu juga jumlah tercatat goodwill negatif itu tuh dihentikan pengakuannya. Nah, penyesuaian itu juga dilakukan terhadap saldo laba awal periode untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2011 atau setelahnya. Oke, sekarang kita masuk ke aset tak berwujud yang diakui sebelumnya. Nah, ini tuh kayak jumlah tercatat pos yang diklasifikasi sebagai aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011. Nah, ini tuh kayak direklasifikasi sebagai goodwill pada awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Nah, tujuannya itu adalah menyelaraskan perlakuan akuntansi dengan standar baru dan menghindari pengakuan aset tak berwujud yang tidak memenuhi kriteria identifikasi. Sekarang kita akan masuk ke investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Nah, cara pencatatan itu ada dua. Yang pertama itu ada untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dan diperoleh pada atau setelah 1 Januari 2019. Nah, ini tuh kayak langsung mengikuti ketentuan PSAK 103, lalu juga penyesuaian itu dilakukan sesuai nilai wajar pada tanggal perolehan. Lalu yang kedua itu ada untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas dan diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2011. Nah, ini tuh kayak tetap dicatat berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun ini tuh kayak disesuaikan pada saat transisi standarnya. Oke, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan. Nah, sejak tanggal efektif PSAK ini, pihak pengakuisisi mengakui perubahan dalam aset pajak tangguhan tersebut sebagai penyesuaian atas laba atau rugi, atau bukan atas laba atau rugi jika disyaratkan dalam PSAK 212. Nah, di dalam PSAK 103 itu tuh kayak menegaskan bahwa perubahan pengakuan aset pajak tangguhan itu setelah tanggal efektif PSAK. Lalu dia tuh juga diakui sebagai laba rugi atau disyaratkan PSAK lain, misalnya tuh kayak PSAK 46. Terus juga hal itu tuh kayak menunjukkan bahwa kombinasi bisnis juga berdampak pada konsekuensi perpajakan. Nah, di sini ada contoh aset tak berwujud. Nah, yang pertama yang akan kita bahas tuh aset tak berwujud terkait pemasaran. Nah, di gambar ini kan ada basis yang menunjukkan kontraktual. Nah, kontraktual itu tuh maksudnya tuh kayak merujuk apakah dia itu merujuk pada landasan hukum atau dasar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam konteks hak atau kewajiban hukum atau perlindungan data. Nah, jadi di dalam aset tak berwujud terkait pemasaran itu terdiri dari merek dagang, nama dagang, merek jasa, merek kolektif, dan tanda sertifikasi, serta hiasan dagang, nama surat kabar, nama domain internet, serta juga perjanjian non persaingan. Nah, itu tuh yang saya sebutkan semua itu dia basisnya itu secara kontraktual. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aset tak berwujud terkait pelanggan. Nah, itu tuh kelompoknya tuh terdiri dari kayak daftar pelanggan, daftar pesanan atau produksi yang belum terpenuhi, daftar pesanan, kontrak pelangganan dan hubungan pelanggan terkait, lalu serta juga ada hubungan pelanggan non kontraktual. Nah, jadi di dalam keempat ini yang bersifat kontraktual tuh cuma si daftar pesanan sama si kontrak pelanggan.
Nah, sementara untuk yang daftar pelanggan dan hubungan pelanggan non-kontraktual itu dia berbasis secara non-kontraktual, atau kayak istilahnya itu kayak tidak merujuk pada landasan hukum atau hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya terkait seni. Nah, terkait seni itu juga ada banyak, kayak kelompoknya tuh terdiri dari kayak drama, opera, dan balet, terus buku majalah, surat kabar, hasil karya musik, lukisan, serta kayak materi video dan audio visual. Dan dia tuh yang saya sebutkan semua tadi tuh dia berbasis kontraktual. Lalu sekarang kita juga masuk ke aset tak berwujud berbasis kontrak. Nah, ini tuh kayak pengelompokannya tuh juga banyak ya. Kayak ada perjanjian lisensi, kontrak iklan, izin konstruksi, perjanjian waralaba, hak operasi dan siar dan hak siar, terus kontrak jasa seperti kontrak jasa hipotek, kontrak tenaga kerja, serta juga hak guna seperti hak pengeboran, penggunaan air, penggunaan udara, dan pengelolaan hutan dan trayek. Nah, ini tuh juga semua yang saya sebutkan tadi tuh dia berbasis kontraktual, karena yang kelompok yang saya sebutkan itu kayak semuanya itu menuju pada landasan hukum dan pihak-pihak yang terlibat gitulah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aset tak berwujud berbasis teknologi. Nah, kalau teknologi itu tuh kayak terdiri dari teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer, terus teknologi yang tidak dipatenkan, database juga termasuk little plans, dan bahkan rahasia dagang seperti formula, proses, dan resep rahasia. Nah, dari kelima yang saya sebutkan ini, yang berbasis kontraktual itu cuma teknologi yang dipatenkan, perangkat lunak komputer, dan rahasia dagang yang tadi seperti formula tadi. Nah, sedangkan untuk sisanya kayak teknologi yang tidak dipatenkan, database termasuk title plan itu tuh dia berbasis non kontraktual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.